Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Waalaikumsalam kami warahmatullahi dari kelompok wabarakatuh. 1 akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Baik, di sini kami akan membahas satu masalah, yaitu mengenai kasus Bapak Terbit Rencana Parangin-Angin SE yang sekarang menjabat sebagai Bupati Langkat nonaktif. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok kami, yaitu yang pertama Dwi Heri Purwanto, yaitu saya sendiri. Kedua Muhammad Arsyad Prayudi. Ketiga Aryati Peranita. Keempat Suci Ramadhani. Kelima Indri Wahyuni. Keenam Agung Wirasyaputra. Ketujuh Ahmad Fahrudin Nasution. Ke-8 Mas Erik Wisnu Pradana. 9 Muhammad Rizky Abrar. Ke-10 Anggi Andriani. Baik, latar belakang kasus yaitu Terbit Rencana Parangin-Angin SE lahir pada tanggal 24 Juni 1972 di Raja Tengah, Kuala Langkat, Sumatera Utara. Ia merupakan politikus Partai Golkar yang menjabat sebagai Bupati Langkat sejak 20 Februari 2019 hingga terjerat kasus korupsi yang dilaksanakan pada tanggal 19 Januari 2022. Nama Terbit mencuat ke publik ketika Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melakukan kegiatan tangkap tangan pada Selasa 18 Januari 2022 malam. Meski sempat kabur, Terbit akhirnya menyerahkan diri dalam kegiatan tangkap tangan tersebut. Tim KPK mengamankan uang 786 juta rupiah. Uraian kasus. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK telah menetapkan Bupati Langkat Terbit Rencana Parangin-Angin sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa. KPK juga menetapkan 5 orang lainnya sebagai tersangka. Penetapan tersangka ini dilakukan setelah KPK melakukan pemeriksaan terhadap 8 orang yang terjaring dalam operasi tangkap tangan atau OTT di Langkat, Sumatera Utara, Selasa 18 Januari 2022. 5 tersangka lainnya yaitu Kepala Desa Balai Kasih Iskandar PA yang juga saudara kandung Terbit Rencana, serta 3 orang pihak swasta atau kontraktor bernama Muara Parangin-Angin, Markos Surya Abdi, Suhanda Citra, dan Isfi Syafitra. Gufron menjelaskan Terbit Rencana diduga menerima suap sebesar 786 juta rupiah dari Muara Parangin-Angin. Suap itu diberikan Muara melalui perantara Markos, Suhanda, dan Isfi kepada Iskandar dan diteruskan kepada Terbit perantara. Gufron mengatakan Muara memberikan suap itu lantaran mendapat 2 proyek di Dinas PUPR dan Dinas Pendidikan dengan total nilai proyek sebesar 4,3 miliar rupiah. Selain dikerjakan oleh pihak rekanan, terdapat beberapa proyek yang dikerjakan oleh Terbit Rencana lewat perusahaan milik Iskandar. KPK menduga dalam penerimaan sampai dengan pengelolaan uang fee dari berbagai proyek di Kabupaten Langkat, tersangka Terbit Rencana menggunakan orang-orang kepercayaan yaitu Iskandar Markos, Suhanda, dan Isfi. Atas perbuatannya, Terbit Rencana, Iskandar, Markos, Suhanda, dan Isfi disangkakan melanggar pasal 12 huruf
huruf A atau pasal 12 huruf B atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP junto pasal 65 ayat 1 KUHP. Sementara muara selaku pemberi suap dijerat dengan pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Bupati Langkat nonaktif terbit rencana Perangin-Angin dituntut 9 tahun penjara dengan denda 300 juta rupiah. Jaksa meyakini terbit bersalah menerima suap penerimaan paket pekerjaan dan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang atau PUPR Kabupaten Langkat dan Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat tahun 2021 sebesar 572 juta rupiah. Dampak kerugian dari kasus tersebut yaitu terbengkalainya proyek di Dinas PUPR Kabupaten Langkat dengan nilai total tender sebesar 2.867.913 juta dan untuk paket penunjukan langsung sebesar 970 miliar 3.000 rupiah. Sementara total paket di Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat senilai 940 miliar 558 juta yang semestinya dipergunakan untuk membangun sekolah menjadi terhambat. Kesimpulan dari kasus ini yaitu dampak dari adanya tindak pidana korupsi yang sangat merugikan negara dan masyarakat, maka perlu diadakan suatu forum aparat dan penegak hukum yang khusus membahas penanganan dengan pemberantasan korupsi sampai tuntas dalam menangani tindak pidana korupsi. Korupsi tidak akan terjadi jika setiap orang memiliki sifat jujur dan tidak tamak. Dari kasus ini, Bupati nonaktif Langkat seharusnya menjalankan tugasnya dengan baik dan bertanggung jawab atas janjinya. Jika dia memiliki sifat jujur dan tanggung jawab, ia akan melakukan tugasnya dengan benar sampai masa jabatannya selesai pada tahun 2024 mendatang. Pandangan setiap anggota kelompok mengenai kasus ini yaitu menurut saya pribadi mengenai kasus ini sebaiknya para koruptor dimiskinkan agar memberi efek jerah kepada pelaku koruptor dan jangan diberikan jabatan di pemerintahan karena sekali dia melakukan korupsi jika masih diberi kesempatan untuk menduduki suatu jabatan di pemerintahan suatu saat pasti nanti akan timbul kembali niat untuk korupsi kembali. Menurut pandangan Indri Wahyuni, menurut saya pihak hukum harus lebih tegas dan menindaklanjuti kasus korupsi agar pelaku korupsi jera untuk melakukan korupsi lagi. Menurut pandangan dari Mas Erik Wisnu Pradana, yaitu dalam kasus ini saya sangat menyayangkan adanya tindakan korupsi dari instansi pemerintah yang melibatkan Bupati Langkat. Seharusnya dengan tugas yang sudah diberikan, ia harus menjalankan dengan amanah dan bukan disalahgunakan. Menurut pendapat dari Arsyad
Prayudi, yaitu kalau menurut saya perlunya pendidikan moral dan attitude sejak dini yang diterapkan di sekolah-sekolah, dimulai dari sekolah dasar, karena banyak anak-anak sejak dini yang tidak mendapatkan pendidikan dari orang tuanya tersebut. Menurut dari pandangan Aryati Peranita, yaitu menurut saya untuk memberantas korupsi harus membenahi sistemnya sedemikian rupa. Karena dengan sistem yang baik dan tegas, orang yang jahat pun tidak berani melakukan korupsi. Akan tetapi di sisi lain, pribadi orangnya juga harus dibenahi, karena sejelek apapun sistemnya, jika pribadi orang yang mempunyai kewenangan baik, maka tidak akan ada tindak pidana korupsi. Menurut dari pandangan M. Rizky Abrar, yaitu membangun tanggung jawab pejabat dan pegawai baik di instansi pemerintah maupun swasta tentang pemisahan yang jelas dan tajam antara milik pribadi dan milik perusahaan atau milik negara. Memulai dari diri sendiri, dari sekarang, dan dari yang kecil untuk menghindari korupsi. Menurut pendapat dari Suci Ramadhani, yaitu kita bisa belajar menentang adanya korupsi dan mencari solusi untuk menanganinya. Bertindak tegas terhadap segala bentuk korupsi, baik yang berukuran kecil maupun besar. Memberikan penyuluhan terhadap dampak yang ditimbulkan oleh korupsi oleh semua lapisan masyarakat. Peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi adalah mencegah, melaporkan, dan menolak ikut serta dalam praktik korupsi. Menurut dari Anggi Andriani, yaitu perlu adanya hukum yang keras terhadap perilaku korupsi seperti pemutusan jabatan secara paksa, hukuman penjara 15 atau 10 tahun, atau hukum yang paling berat yaitu hukuman mati. Karena ini bertujuan untuk menimbulkan efek jera, juga rasa berhati-hati, sehingga pelaku tersebut akan berpikir jika ingin bertindak korupsi. Menurut pendapat Ahmad Farudin, yaitu menurut pandangan saya, pemberantasan korupsi di Indonesia harus diterapkan secara sistematis dan terukur. Korupsi sudah merupakan penyakit masyarakat yang sudah berakar sejak zaman kolonial hingga sekarang. Jadi pemberantasan korupsi di lingkungan birokrasi pemerintahan harus tegas dan memberikan efek jera yang jelas. Hukuman bagi koruptor yang harus hukuman maksimal dan tidak ada pengampunan atau pengurangan hukuman bagi koruptor yang sudah dijatuhkan vonis oleh pengadilan. Selanjutnya dilakukan pendidikan. Selanjutnya di lingkungan pendidikan harus sudah mulai tindakan anti korupsi yang nyata, bukan hanya sekedar retorika belaka. Dan yang terakhir, menurut Agung Wirasyaputra, yaitu pendapat saya, dampak dari adanya tindak pidana korupsi yang sangat merugikan negara dan masyarakat, maka perlu diadakan suatu forum aparat dan penegak hukum yang khusus membahas penanganan dan pemberantasan korupsi sampai tuntas dan dalam menangani tindak pidana korupsi. Baik, sekian materi dari kelompok 1. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Dan jika ada pertanyaan, bisa dikirimkan melalui via chat atau melalui via chat aja. Sekian, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.